Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Handre Wiranata dengan NIM 8603854553. Program studi PGSD in Service, asal UT Pontianak, Salut Kapuas Sanggau. Dalam tugas kali ini, saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang Automate Online Proctoring. Yang pertama, apa itu Automate Online Proctoring? Definisi dan konseptual. Automate Online Proctoring atau AOP adalah sebuah sistem pengawasan ujian jarak jauh berskala penuh yang memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence atau biasa disebut AI, visi komputer atau computer vision, analisis audio, dan pengenalan pola perilaku untuk memantau peserta ujian tanpa memerlukan kehadiran pengawas manusia secara langsung atau real time. B. Bagaimana sistem tersebut bekerja? Cara kerja Automate Online Proctoring terbagi ke dalam 3 fase krusial. Yang pertama yaitu sebelum ujian atau pre-exam. Yang kedua adalah selama ujian, during exam. Yang ketiga adalah setelah ujian atau post-exam. Yang pertama yaitu fase sebelum ujian, pre-exam. Sebelum mahasiswa dapat melihat soal ujian, mereka harus melewati serangkaian protokol keamanan ketat yang dirancang untuk memastikan validasi atau validas peserta. Pemeriksaan sistem kesiapan hardware. Sistem otomatis memeriksa apakah kamera atau webcam, mikrofon, koneksi internet, dan daya baterai laptop mahasiswa berfungsi dengan baik dan memenuhi standar minimum. 2. Fase selama ujian atau during exam. Begitu ujian dimulai, sistem akan mengaktifkan 2 mode proteksi secara simultan: pengujian perangkat hardware atau software lockdown dan pemantauan perilaku atau behavioral monitoring. 3. Fase setelah ujian, post exam. Penting untuk dipahami bahwa sistem AI tidak memiliki otoritas untuk langsung menggugurkan atau mendiskualifikasikan mahasiswa. Setelah ujian selesai, sistem bekerja pada ranah pelaporan, penyusunan skor integritas. Sistem menghasilkan laporan analitik berupa persentase tingkat kepercayaan ujian. Kemudian bagian C, manfaat Automate Online Proctoring dalam menjaga integritas akademik. Yang pertama yaitu mewujudkan keadilan yang hakiki bagi mahasiswa. Dalam ujian tanpa pengawasan, mahasiswa yang jujur seringkali dirugikan. Ketika ada sebagian mahasiswa yang berbuat curang dan mendapatkan nilai tinggi dengan mudah, kurva penilaian dapat bergeser dan ini mencederai keadilan bagi mereka. Selanjutnya, yang kedua, menciptakan efek jera psikologis. Secara psikologis, manusia cenderung mengurungkan niat untuk melanggar aturan jika mereka sadar sedang diawasi secara ketat. Keberadaan indikator kamera aktif dan peringatan sistem bahwa AI sedang bekerja memberikan efek jera, sehingga menekan angka percobaan kecurangan sejak awal sebelum ujian dimulai. Ketiga, skalabilitas efisiensi untuk dosen dan fakultas. Mengawasi ujian kelas paralel yang diikuti oleh 500 hingga 1000 mahasiswa secara manual, hal yang mustahil dilakukan secara efektif oleh tim dosen. Dengan Automate Proctoring, ribuan mahasiswa dapat menempuh ujian secara serentak di tempat yang berbeda. Dosen terbebas dari tugas administrasi, pengawasan yang melelahkan dan dapat mengalihkan fokus energinya pada perbaikan materi ajar, penelitian dan evaluasi substantif pasca ujian. Yang keempat, menjaga validitas dan akreditasi institusi.
Gelar akademik dan ijazah yang dikeluarkan oleh universitas harus memiliki jaminan mutu di mata dunia industri dan masyarakat. Jika sebuah kampus dikenal longgar dalam pelaksanaan ujian daring, nilai dari lulusannya akan jatuh, dan sistem ini memastikan bahwa kualitas ujian daring sama validnya atau bahkan lebih ketat daripada ujian tatap muka di dalam ruang kelas fisik. Yang terakhir yaitu bagian D, bagaimana universitas melindungi privasi mahasiswa. Ketakutan terbesar mahasiswa terkait teknologi ini berkisar pada isu privasi. Universitas memandang privasi data sebagai hak fundamental dan menerapkan protokol keamanan berlapis yang melalui kebijakan sebagai berikut. Yang pertama itu prinsip transparansi dan persetujuan. Universitas tidak pernah memasang aplikasi pengawasan secara diam-diam. Yang kedua, enkripsi data berlapis. Seluruh data yang diproduksi selama sesi pengawasan dilindungi dengan protokol kriptografi tingkat tinggi. Yang ketiga, pembatasan hak akses yang ketat. Rekaman video kamera atau wajah mahasiswa bukanlah konsumsi publik dan tidak boleh diakses oleh sembarang staf kampus. Akses ke dashboard hasil rekaman diatur secara ketat berdasarkan hanya peran. Yang keempat, kebijakan penghapusan data otomatis, yaitu data rekaman video ujian tidak akan disimpan selamanya di dalam server universitas, dan universitas menetapkan batas waktu retensi data yang ketat. Umumnya data rekaman ujian hanya disimpan selama 30 hingga 90 hari setelah ujian selesai. Demikianlah presentasi saya terhadap EOP. Jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyebutan kata, saya mohon maaf. Demikian, sekian dan terima kasih.